Pertama-tama kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana waktu ini diberikan kepada kita dengan penuh kekuatan kesehatan, sehingga kita boleh bertemu di tempat ini dalam suasana sukacita dan bahagia. Kami secara pribadi berterima kasih kami bisa hadir, bisa bertemu dengan anak-anak kami, adik-adik kami. Sejak kami dengar memang ini kegiatan ini yang merupakan adalah kegiatan yang dapat kita banggakan, yang membawa nama harum, nama Nias secara umum dan Nias Barat secara khusus yang luar biasa. Ini tidak terlepas dari juga anugerah Tuhan kepada kita, dan juga tidak terlepas dari upaya dan usaha dari pribadi para jajaran pemerintah terkait dan juga pimpinan daerah, yang dalam hal ini yang lebih teknis operasionalnya Ibu Kadis Pariwisata. Oleh karena itu kami secara pribadi dan rombongan berterima kasih, kami masih berkesempatan bisa ketemu dengan adik-adik ini, anak-anak kami, karena kami dengar besok sudah mulai beranjak dari sini. Yang jelas ini adalah kegiatan yang tidak pernah terjadi sebanyak ini datang ke istana. Tidak pernah. Saya 10 tahun bupati di Nias, ya. Tapi tidak pernah jajaran pemerintah yang saya pimpin, ya, itu bisa hadir sebanyak ini di istana. Kalau datang kelompok-kelompok, ya ada. Tapi dengan acara khusus 17 Agustus, ya barulah anak-anak kami ini yang dapat berpesan. Saya sendiri itu tidak pernah itu datang ke istana sejak saya masih sekolah, bahkan masih kuliah. Saya tidak pernah. Tapi luar biasa kalian bisa, ya, datang ke istana, bahkan berkreasi membawa tarian di istana. Berarti kalau saya aja tidak pernah datang ke istana waktu saya sekolah, waktu saya masih kuliah, kalian sudah bisa datang. Tapi saya bisa bupati, kalian lebih dari itu kelak. Amin. Kalian yakin gak itu? Yakin. Dengan catatan, ya tentu, ya harus, ya kerja keras, berbuat baik, sungguh-sungguh, dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi walaupun dari cerita Ibu Kadis tadi, ya ada yang baru datang ke Jakarta, jangankan ke istana, ke Jakarta aja nggak pernah. Ada yang sampai tidak pernah naik pesawat, tidak pernah naik bus. Tapi itulah, ya luar biasa anugerah Tuhan bagi kalian semua. Bagi kita, kalian yang membawa nama Nias bisa dikenal dari sisi kegiatan ini, ya 17 Agustus ini zaman kalian lah di bawah kepemimpinan Ibu Kadis Pariwisata, Ibu Penyelenggara. Walaupun ada cerita di medsos berbagai macam, kenapa tidak mewakili
Kepulauan Nias saja? Kenapa harus Aikula dan lain sebagainya? Kenapa Nias Barat? Itu adalah pemikiran-pemikiran itu. Saya rasa nggak usah ditanggapi, nggak usah dianggap. Yang penting kita tampil bagaimanapun disebut Nias Barat, tetap ada niasnya di dalam. Kalau sudah disebut Nias, mau Nias Utara, Nias Barat, Nias dan Nias Selatan, itu kita punya semua itu. Jangan kita kotak-kotakan. Pemekaran ini dulu kami perjuangkan, termasuk kami ikut. Ya, tujuan kita hanya untuk memisahkan dari sisi pemerintah. Kenapa? Supaya bisa cepat proses pembangunan. Dan kita rasakan juga manfaatnya itu ada. Ya. Kalau tidak mekar kita dulu, nggak mungkin secepat dan seperti itu. Ya, wajah pembangunan Kepulauan Nias. Jadi ada, itu tujuannya itu aja. Tapi lain-lain semua adalah hanya satu kita, yaitu Nias. Jadi hanya ditambah barat, utara, selatan itu dan kota itu adalah dari sisi pemerintah. Tetap adat istiadat budaya kita tetap sama. Yang kita lakukan dulu yaitu. Jadi ini sebabnya ya kami berharap anak-anak kami ini ke depan ini merupakan generasi penerus Nias. Istilah mulai dari sekarang. Ya. Karena dengan umur kalian saat ini, ke depan kalian yang justru pada saat Indonesia Emas 2045, kalianlah yang jadi para pejabatnya pada saat ini. Kalau kami ini nanti sudah tidak lagi, ya. Jadi sehingga dengan catatan kita kerja keras, kita sekolah sungguh-sungguh, ya, jangan pikirkan tidak mampu orang tua. Yang penting adalah mampu otak, mampu pikiran, dan ada niat. Dan Tuhan andalkan. Kebetulan saya sekarang, saya masih dipercaya setelah tidak bupati lagi. Dulu waktu saya bupati, saya wakil ketua umum asosiasi pemerintah, ya, kabupaten seluruh Indonesia. Setelah saya tidak bupati, sekarang saya masih dipercaya oleh para bupati menjadi dewan pembina, ya, para bupati, yaitu asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Jadi itulah tugas saya sekarang. Saya memimpin asosiasi pemerintah. Saya dewan pembina asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, di mana hanya 5 orang mantan bupatinya. Nah, hanya 5 orang mantan bupatinya yang diperkenankan sesuai ADART. Ya, tapi tinggal saya sekarang yang aktif. Kenapa? Teman saya yang lain sudah jadi gubernur 2 orang, yaitu Isra Nur dan Gubernur Jambi. Yang 2 orangnya, yang 1 orangnya sudah menjadi menteri, yaitu Menteri PAN, yaitu Azwar Anas. Dan itu yang 1 orangnya adalah sudah PAW menjadi anggota DPR. Jadi akhirnya saya tinggal sendiri, ditinggal sekarang menjadi Dewan Pembina Apkasi. Apkasi namanya. Nah, ada program Apkasi ini yang saya baru ciptakan, yaitu pemberian beasiswa kepada anak-anak daerah. Ya, ini saya sampaikan ini
supaya kalian bisa mempersiapkan diri, yaitu tahun ini kita sudah mulai ya kerjasama dengan luar negeri, yaitu beasiswa kita dapat dari Beijing, Cina 200 orang, sehingga kita bagi daerah itu ke daerah hanya 200 orang, sementara anggota Apkasi 416 bupati, 416 daerah. Nah, tapi kita bagi, saya sudah berikan kepada Nias itu. Ya, pertama sekali saya berikan surat itu kepada para bupati di Nias, anggota Apkasi. Tapi sampai sekarang belum ada respon. Dengan alasan tidak ada anggaran. Maaf ya Ibu Kadis, saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati kemarin. Kebetulan datang kemarin waktu ada acara penandatanganan MOU antara Apkasi dengan 20 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi tahun depan adalah ada program pemberian beasiswa kepada anak-anak daerah di seluruh kabupaten. Ya. Jadi sehingga 20 perguruan tinggi negeri. Kenapa? Kenapa itu saya memikirkan itu? Karena begitu sulitnya anak-anak daerah ini untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Sehingga itu sengaja kita bikin program supaya kerjasama antar lembaga, yaitu Apkasi dengan perguruan tinggi. Dan hanya Pak Bupati Nias Barat lah yang hadir pada saat acara tersebut. Ya. Padahal saya sampaikan surat semua kepada para bupati, ya, untuk ditangkap program ini, ya, untuk dibawa ke daerah supaya nanti anak-anak daerah itu bisa, ya, yang tidak mendapat kesempatan, ya, karena orang tua tidak mampu tapi pintar, nah, itulah kesempatan bisa mendapat beasiswa. Dan itu nanti antara daerah dengan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Apkasi. Nah, oleh sebab itu saya perlu sampaikan program ini ke depan. Tahun 2024 mulai, ya, program ini baru tanda tangan MOU tahun ini, ya, dan pelaksanaannya tahun 2024. Bayangkan saja STAN langsung memberikan beasiswa itu untuk tingkat S1 350 orang, dan untuk tingkat D3 itu adalah 150 orang. Bayangkan kalau dari Dinas dapat itu nanti, ya misalnya ya, itu kan PNS itu langsung. Taman STAN itu adalah sekolah tinggi akuntansi negara, langsung jadi PNS. Ada 2 perguruan tinggi negeri yang kerjasama dengan kami, Apkasi, yang langsung bisa jadi PNS, yaitu STAN dengan STPDN. Itu STPDN juga adalah kita kerjasama lagi. Jadi sehingga inilah hal-hal yang perlu kita ketahui, ya, di daerah. Kebetulan saya juga itu ketua asosiasi ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Ya, sehingga beranggotakan bupati wali kota 333 daerah. Ya, karena Indonesia ini memang lebih, ya, banyak kepulauan dan pesisir. Ya, sehingga itu 333 dari 500, ya, 14, ya, daerah seluruh Indonesia. Nah, melalui itu juga itu adalah saya masukkan program-program tersebut, ya, ke aspek SIDO, istilahnya aspek SIDO. Kalau yang tadi kabupaten Apkasi, ini aspek SIDO. Jadi sehingga itulah yang perlu saya informasikan kepada anak-anak kami, ya, dan semua ini nanti tergantung pemerintah daerah dan bagaimana, ya, menyikapinya dan bagaimana, ya,
membuat kerjasama dengan APKASI dan para perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ibu bapak dan saudara yang saya hormati dan secara khusus Ibu Kadis, ya tentu kami secara pribadi mengucapkan terima kasih Pak Ibu Kadis, ya dimana untuk mengelola kegiatan ini tidak gampang. Ya saya sudah tahu ini pasti ya perlu pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, ya. Dan kita bersyukur ya bahwa ada saja jalan walaupun tidak ada anggaran. Pasti sedikit Ibu Kadis tadi dengan tidak ada anggaran, tapi surat ada, permintaan, persetujuan dari istana, wah pasti itu. Jadi Ibu Kadis itu berpikir 7 keliling, gimana caranya ini? Tapi ada saja jalan bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Semua niat yang baik pasti ada saja jalan bagi Tuhan. Kita percaya itu kan? Kita percaya nggak itu? Percaya. Jadi sehingga masa depan anak-anak kami juga itu yang percaya seperti itu asal niatnya baik. Ya. Tadi kita dengar informasi Garuda satu-satunya. Ya. Dan memang Garuda ini adalah memang perusahaan ya pemerintah, ya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ya perusahaan pemerintah, sehingga dia mampu mengambil ya langkah pertama untuk membantu masalah ini. Dulu juga makanya waktu Pak Gule bilang ke saya ini di sini, ya pertemuannya saya ingat memang. Dulu saya pertama ketemu Pak Fikri di sini, Direktur Operasional Garuda. Waktu ada saya bawa Garuda langsung dari Jakarta ya ke Nias. Waktu itu saya masih bupati. Ya sehingga itu tahun 2017 saya ketemu Pak Fikri di kantor ini. Mulai pertama saya bicara soal bagaimana supaya Nias ada penerbangan sudah memungkinkan dengan tipe Bombardier pada saat itu. Akhirnya jadi sehingga sudah sempat terbang ya Garuda dari Jakarta langsung ke Nias. Kurang lebih hanya berapa tahun ya? 2 tahun lebih lah ya. Hanya sekitar 2 tahun. Ya mulai 2018 sampai mulai 2017 sampai 2020. Begitu Covid berhenti tahun 2020. Hal ini adalah perlu dilanjutkan. Ya, padahal waktu saya bupati, ya Ibu Kadis, itu sudah sempat ada anggaran perpanjangan Bandara Inaka itu sudah saya urus. Pelebaran 15 meter, perpanjangan 100 meter, terus overlay, perkerasan, landasan, itu sudah teranggarkan tahun 2020 pada saat itu. Tapi gara-gara Covid, nasib akhirnya direfokusi anggaran tersebut. Kalau sudah jadi itu tidak dicoret, tidak direfokusi, kalau tidak ada Covid, itu kalau sudah ada proyek tersebut jalan, itu sudah masuk Boeing 737 di Nias. Ya, nah, Boeing 737 itu semacam Citylink, ya semacam Sriwijaya, ya semacam ada lagi lah, ya Lion pun bisa, ya kalau sudah ada, karena sekarang perpanjangnya baru 2.250 waktu zaman saya ya. Nah, kalau ditambah itu 100 lagi berarti 2.350. Kalau sudah 2.350 dengan tambah lebar 45, terus itu overlay perkerasan itu mendukung, sudah bisa diakui. Tapi sekarang
belum jalan, yaitu saya masih terus berjuang untuk itu bersama dengan para kepala daerah. Ya, karena itu kebetulan teman saya masih ya mantan dirjen perhubungan udaranya dan dia sekarang sudah sekjen. Jadi kami kenal baik, sehingga saya sudah bicara hari ini kepada Pak Denoki baru kemarin, ya Pak Bupati Nias Barat, ya supaya itu bisa diperjuangkan bersama-sama Forkada dan juga nanti saya dukung. Ya, apa maksud dan tujuannya supaya tidak seperti ini sekarang. Coba dinas-dinas sekarang aja ke Jakarta itu tidak efisien. Tidak efisien dari sisi waktu, dari sisi anggaran, dari sisi tenaga. Ya, kita harus transit, tunggu lagi lama-lama di Medan. Jadi sehingga hal itulah yang merupakan program-program pemerintah yang ke depan. Tapi saya sedikit cerita Ibu Kadis. Ya, kenapa saya saya sempat bicarakan dengan sekjen perhubungan darat. Jadi mereka itu adalah sudah usulkan karena sebelum akhir tahun 2022 saya sudah datang ke beliau. Saya sudah pindah di Jakarta ini. Saya sudah pindah di Jakarta, tidak lagi di Minas. Sehingga saya minta untuk mengingatkan kembali yang sudah pernah dianggarkan tahun 2020 itu. Saya ingatkan sama Pak Sekjen, dulu dia masih ingat karena dia dirjen perhubungan darat dulu. Dia sekarang Sekjen. Ya, Pak Novi namanya. Boleh bapak-bapak nanti cek itu Pak Novi. Jadi itu saya bilang sama dia, Pak, tolong Pak, ya itu yang pernah dianggarkan dulu ya dikembalikan. Gak usah dulu tambah apa-apa. Ya supaya target kami itu bisa masuk Boeing. Terserah nanti pesawatnya mau Garuda kah, mau Citylink lah atau apa. Nah, terus pada akhir tahun itu dia sampaikan sama saya, Pak Lauli, sudah saya usulkan Pak ke DPR. Ya, tapi ternyata ya itu ya dipanggil dulu anggotanya. Dia panggil anggotanya. Coba lihat ini yang buku Nias Binaka, yang Bandara Nias. Akhirnya ternyata yang disetujui adalah hanya overlay. Ya, itu pun belum mulai sampai sekarang. Ya, jadi sudah dicoret oleh DPR itu yang perpanjangan dan pelebaran. Sehingga sekjennya apa dia ngomong sama saya? Ya, Pak Lauli, mohon maaf kami sudah berjuang tapi ternyata tidak disetujui di DPR. Apa kata Pak Novi? Apa tidak ada anggota DPR orang Nias di sana? Ya? Katanya tidak ada. Saya bilang tidak ada, Pak. Ada yang mewakili kami tapi bukan orang Nias. Ya, tapi maaf aja, mana pernah mereka suarakan ya aspirasi Nias ya di Senayan sana. Jadi itulah sebabnya yang memicu saya lagi itu adalah turun mau jadi caleg ya tahun 2024. Yang tadinya saya pikir sudahlah cukup, saya udah 2 periode, sekarang juga saya masih itu ada tugas 2 asosiasi pemerintah. Tapi gara-gara itu ya tidak ada yang pernah menyuarakan Nurniha. Suhasil Najara, Wakil Menteri Keuangan, apa dia bilang sama saya? Itu mana itu suara Nurniha itu? Masa 1-2 kursi satu pun tidak bisa mendudukan orang Nias. Nah, jadi sehingga akhirnya ya saya merasa terpanggil lagi Bapak Ibu dan anak-anak kami. Itulah sebabnya saya ya mulai awal tahun kemarin saya mulai berpikir itu. Akhirnya saya mendaftar ya sebagai caleg lagi
ya di Partai Demokrat tahun 2024 ini. Itu yang memancing dan memicu saya untuk turun kembali lagi ya di dunia politik ini. Sehingga puji Tuhan kemarin sudah keluar DCS-nya, daftar calon sementara, dan tetap saya masuk itu nomor 10. Saya memang minta, kalau saya tidak bisa nomor 1, saya minta nomor 10. Jadi sehingga diizinkan juga oleh ya partai, sehingga itu saya nomor 10 ternyata setelah keluar kemarin di DCS. Jadi itulah kenapa, ya karena sesungguhnya kita itu adalah bisa tidak kalah dengan yang lain, tapi persoalan kenapa? Ya mari kita jawab bersama-sama. Kenapa kita tidak bisa dudukan orang Nias? Ya 1-2 orang pun, ya bahkan 3 orang pun. Dari suara yang dimiliki Nias selama pengalaman saya di sana, yaitu 500-an itu. Yang TPS itu yang TPS itu, Pak. Ya. 500-an. Ya. Jadi sehingga kalau misalnya itu kompak saja, ya lihat tentunya lihat partainya lah tentu. Kalau misalnya PDIP ya itu harus 100 juta, harus 100 ribu ke atas. Ya kan? Nah, jadi kumpulkan semua 100 ribu. Satu. Nah, terus itu partai mana lagi yang memungkinkan? Nah, seperti kalau Demokrat 70.000 aja juga udah cukup. Bisa dulu, pasti lebih tinggi dengan orang luar, orang seberang. Jadi, tapi tentu perlu satu komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik. Ya, dalam hal ini sehingga dengan maksud dan tujuan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat kita Kepulauan Nias ini. Bagaimana supaya cepat maju? Satu lagi yang saya minta kepada ya direktur tentang jalan lingkar. Itu di zaman kami dulu itu. Jalan lingkar Nias itu adalah sudah mulai. Ya di zaman saya masih bupati. Tapi sampai sekarang belum tuntas. Itu juga salah satu yang membuat itu karena nggak ada power kita di Senayan sana, nggak ada. Jadi sehingga sewakili ya kita pada mana ada mereka ngomong-ngomong satu kata pun Nias. Tolong perhatikan Nias. Nah, jadi tidak ada selain ya kita Samosa tidak bisa. Ya itu kita harapkan. Oleh sebab itu, ya maka pada kesempatan ini, ya saya memohon supaya mari kita ya bersatu. Mari kita siapapun yang kita dukung, tapi tentu kita harus ada hitung-hitungan. Yang penting lihat itu adalah harus ada tahun 2024 ini duduk di Senayan yang bisa memperjuangkan. Itu yang kita harus targetkan. Tapi tetap kita ya harus bersatu dan lumer sebuah pasaran demi. Ada pepatah kita itu ya, lumer sebuah pasaran demi. Dan mari kita tetap bersatu dan tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Dan akhirnya kehadiran kami di sini, Bu Kadis, Pak Kabid, Pak Kasih, ya tidak berarti membawa sesuatu. Ya hanya karena saya dengar saja dan kebetulan saya pas ada di Jakarta. Karena saya ini setelah tidak bupati, saya keliling-keliling Indonesia. Ya, saya ke Kalimantan, saya ke Sulawesi, saya ke NTT, saya ke Sumatera, ya saya ke Sumatera Barat. Tapi pas kebetulan saya ada di sini, sehingga saya dengar ini, saya rasanya tidak tenang kalau saya tidak ketemu dengan anak-anak ini, memberikan apresiasi dan memberikan ya ucapan selamat bisa
tampil di Istana Negara. Luar biasa. Jadi dengan demikian, maka tadi malam Pak Gule bilang sama saya, rencana hari ini mau ke Taman Mini. Nah, saya bilang, waduh, kalau ke Taman Mini gimana Pak Gule? Kalau ini dekat rumah saya di situ itu Taman Mini. Ya kalau gitu suruh mampir aja ke rumah itu anak-anak itu semua. Nah, tapi katanya belum bisa dipastikan juga Pak. Kata Pak Gule begitu, belum bisa dipastikan juga. Ya sudahlah, saya datang aja ke sini. Jadi tidak ada yang saya berikan apa-apa itu tadi. Ya kehadiran saya di sini yang penting ya kita sudah bisa ketemu dan saya sudah ketemu dengan anak-anak kita ini. Dan tentu kami mengucapkan ya selamat sudah tampil di istana dan selamat sudah membawa nama Nias ya di istana dan tidak hanya di istana lagi, itu sudah baca di medsos sampai ya ke luar negeri. Jadi sehingga itu nama Nias jadi kita banggakan. Namun sekedar Ibu Kadis, kalau tadinya datang ke rumah saya, anak-anak ini semua, ya saya tidak bisa berikan apa-apa, hanya satu aqua dan satu potong, ya kan? Nah, karena ini kan banyak, nah, jadi sehingga sebagai gantinya, ya saya kasih buat satu aqua dan satu potong. Jangan dilihat dari nilainya, tapi itu adalah ya lihat dari ketulusan saya sebagai ucapan terima kasih ya bahwa adik-adik dan dinas sudah membawa nama Nias yang harum di Indonesia. Oleh karena itu ya saya mohon ini diterima oleh siapa ini yang ini sepotong kue ini dan satu botol aqua. Ya, saya minta saya kini ku tak sendiri, aku kini tak sendiri. Terakhir, ya, kami mengucapkan selamat kembali ke Nias besok bagi kloter pertama dan kloter kedua dan seterusnya Selasa ya Selasa dan Rabu. Jadi sampai ke Nias bertemu dengan keluarga, disambut oleh pemerintah daerah dengan sukacita dan bahagia. Tapi ingat, perjuangan masih panjang ke depan. Belajar kurang baik, kita ciptakan saya akan mengisi ya Indonesia Emas tahun 2040. Jadi sangat kita pikirkan orang tua ulama. Jadi saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih tadi ya, seluruh jajarannya. Mohon maaf kalau kehadiran kami pagi ini mengganggu waktu rekreasi. Mungkin ada jalan-jalan. Ya, mohon maaf dan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, selamat pagi. Yahoo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.